Halo, oke. Hari ini kita mau bahas satu kejadian nih. Lumayan bikin tegang juga ceritanya. Ini tentang 20 mahasiswa dari Institut Teknologi B.J. Habibie atau ITH Parepare yang sempat tersesat waktu naik Gunung Nepo di Sulawesi Selatan. Sumber kita dari laporan Detik Sulsel. Nah, kita coba bedah bareng-bareng ya, gimana detailnya, terus proses evakuasinya kayak apa, dan apa sih poin penting yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Siap ya? Yuk kita mulai. Jadi awalnya gini, ada 20 mahasiswa ITH, mereka ini rencananya mau pendakian tektok. Oh, tektok ya? Yang naik langsung turun hari itu juga kan? Betul, jadi nggak nginep. Tapi pas mereka udah di atas, mau turun dari Gunung Nepo, nah di situ mulai ada masalah. Iya, sumbernya bilang gitu. Pemicunya itu hujan deras ternyata. Hujan deras ya? Iya, hujannya lebat banget, jadi bikin jalur turunnya itu susah diakses. Akhirnya ya gitu deh, mereka kehilangan arah, tersesat di gunung. Wah, kebayang sih paniknya. Terus gimana? Ada laporan masuk ke tim penyelamat? Ada. Tim SAR gabungan itu terima laporan hari Minggu malam, tanggal 15 Juni. Sekitar jam 8 malam lewat 40 gitu waktu Indonesia Tengah. Oke, jam 8 malam lewat. Terus tim SAR langsung gerak? Langsung. Mereka langsung menuju kaki Gunung Nepo malam itu juga. Responsnya termasuk cepat sih ini. Baguslah kalau cepat. Iya, mereka mulai proses pencarian sama evakuasi ke lokasi itu sekitar jam 11 malam lewat, hampir tengah malam lah ya. Malam-malam gitu ya operasinya? Betul. Padahal kondisinya mungkin masih sulit ya. Bekas hujan gitu kan. Gelap, licin. Ini nunjukin kesiapan tim di lapangan sih. Oke, terus titik terangnya kapan nih? Kapan mereka ketemu? Nah, kabar baiknya itu datang Senin dini hari. Tanggal 16 Juni sekitar jam setengah 2 pagi lah, 0138 WITA, tim SAR gabungan akhirnya nemuin mereka semua, 20 orang itu. Alhamdulillah. Di mana persisnya mereka ketemu? Di area mana gitu? Ketemunya di area pos 3 Gunung Nepo. Tapi pas ditemuin, kondisinya agak beda dari laporan awal. Oh iya, gimana tuh bedanya? Jadi awalnya kan dikabarin cuma satu orang yang hipotermia ya, kedinginan parah gitu karena hujan. Tapi pas tim SAR sampai di lokasi, ternyata ada 3 orang yang butuh perhatian lebih intensif. Wah, 3 orang. Jadi bukan cuma hipotermia aja dong, kondisinya apa aja? Iya, jadi selain yang hipotermia satu orang itu, ada satu lagi yang sesak napas, terus satu lagi ada yang cedera di pergelangan kaki, ankle-nya kena. Astaga, sampai cedera ankle ya? Iya, makanya yang cedera ankle ini harus dievakuasi pakai tandu. Nggak bisa jalan sendiri. Ini nunjukin banget ya, resiko fisik di gunung itu nyata banget. Bener banget. Kadang kita mikir pendakian tektok itu kan sebentar, lebih ringan. Tapi ternyata risikonya tetap ada ya, kayak hipotermia, sesak napas, cedera fisik. Tepat sekali. Ini jadi, pengingat lah, aktivitas yang kelihatannya ringan, durasinya pendek, tetap aja punya potensi bahaya yang serius. Apalagi kalau cuaca tiba-tiba berubah ekstrim, kayak hujan deras itu. Iya. Dan peran tim SAR jadi krusial banget ya di sini. Oh jelas, kesiapan dan kecepatan respons mereka itu penting banget. Oke, terus akhir proses evakuasinya gimana? Semua selamat sampai bawah? Syukurlah iya. Jadi seluruh rombongan, 20 mahasiswa itu, sama tim SAR gabungan juga, akhirnya sampai dengan selamat di kaki Gunung Nepo sekitar jam 5:30 pagi. Paginya baru sampai bawah? Iya, pagi. Setelah itu semua mahasiswa langsung diserahin ke tim medis yang udah nunggu. Buat diperiksa lebih lanjut, dirawat kalau perlu. Lengkap kok di laporannya, sampai ada nama-nama mahasiswanya juga disebutin. Oke, syukurlah kalau semua selamat. Jadi kalau kita rangkum dari cerita ini, dari sumber ini, kita dapat gambaran lengkap ya? Iya, jelas banget kronologinya. Mulai dari gimana 20 mahasiswa ITH ini bisa tersesat karena hujan pas tektok, terus kondisi beberapa dari mereka yang butuh penanganan medis, sampai akhirnya proses evakuasi oleh tim SAR gabungan yang berhasil. Betul. Jadi intinya yaitu tadi, bahaya cuaca ekstrim di gunung, risiko kesehatan yang bisa muncul kapan aja, dan pentingnya kesiapan kita dan juga respons cepat dari tim penyelamat. Pelajaran penting banget sih ini. Jangan pernah anggap remeh alam ya, sekecil apapun kelihatannya rencana pendakian kita. Nah betul, dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran ya buat Anda renungkan. Kejadian ini kan terjadi pas pendakian tektok, yang sering dianggap lebih enteng, lebih singkat gitu. Iya betul. Ini jadi memunculkan pertanyaan penting sih, seberapa jauh kita perlu
menegaskan lagi gitu bahwa standar persiapan keselamatan mulai dari fisik, logistik, pengetahuan navigasi, pemahaman medan, itu hukumnya wajib, mutlak, nggak bisa ditawar, nggak peduli jenis atau durasi pendakiannya. Apalagi kalau kita berhadapan sama lingkungan alam yang nggak terduga kayak gunung gini kan.